Terima kasih. Ya, malam ini kita bisa bertemu lagi dalam satu podcast terkait dengan perkembangan Jatman, ya, yang dari hari ke hari cukup menarik perhatian, terlebih ketika muncul undangan pertemuan silaturahmi nasional yang menghadirkan para tokoh, baik dari unsur TNI, polisi maupun dari anggota Jatman sendiri, baik dari Idaroh Aliyah maupun Idaroh Kusto yang mengalami pemunduran. Dan kebetulan saya kemarin juga sempat sidak ke Pekalongan. Sesungguhnya di seputar rumah beliau itu sudah dipasang teratak yang sedemikian panjang dan lebar di tengah-tengah jalan itu. Namun kalau hari ini teratak yang sudah dipersiapkan itu dibongkar lagi, saya belum tahu. Tapi yang jelas hari Senin sore saya sempat mengitari rumah beliau itu sudah terpasang teratak. Nah, penundaan yang tanpa kepastian waktu ini merupakan satu fenomena bahwa posisi Habib Lutfi yang secara pribadi dia masih merasa memiliki Jatman, ini sungguh mengalami satu ujian yang luar biasa. Karena apa? Karena penundaan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya karena respon dari para pejabat tinggi negara ini barangkali yang tidak sedemikian menguntungkan. Maka apalah artinya digelar sebuah forum silaturahmi nasional tanpa kehadiran mungkin Panglima TNI atau Kapolri dan tokoh-tokoh lintas agama yang lain. Apalagi mayoritas Idaroh Kusto ini juga tidak merespon akan undangan Habib Lutfi. Ini merupakan fenomena mulai meredupnya bintang sang Habib Lutfi tersendiri. Yang kedua, adanya gerak cepat dari PBNU yang mengadakan rapat pleno dan sudah menentukan sikap akan adanya langkah lanjut administratif oleh PBNU sendiri. Ini merupakan bagian yang saya kira menjadi pertimbangan dari Habib Lutfi untuk menunda Silatnas itu. Tapi yang jelas bahwa penundaan ini merupakan bentuk responsibility dari Habib Lutfi akan situasi yang kurang menguntungkan. Artinya apa? Intelijen dari beliau ini jalan ya untuk mengamati situasi yang pada akhirnya akan sangat tidak menguntungkan kalau dilaksanakan saat-saat ini. Apakah mungkin ke depan akan dilaksanakan? Saya kira sangat kecil kemungkinannya menurut saya. Karena apa? Setelah nanti PBNU menunjuk caretaker yang sudah barang pasti nanti caretakernya dari orang pusat biasanya. Maka langkah-langkah berikutnya adalah mempersiapkan muktamar Jatman, yang itu artinya bahwa situasi dan posisi pribadi Habib Lutfi ini sudah semakin tersudutkan. Nah, secara yuridis ini memenuhi unsur yang tertuang dalam anggaran rumah tangga maupun anggaran dasar Nahdlatul Ulama. Artinya bahwa dalam posisi seperti ini seorang Habib Lutfi sebagai ketua jamaah kan sudah tidak memenuhi unsur legalitas ya, maka akan sangat tidak etis kalau seorang Habib Lutfi ini melakukan langkah-langkah yang saya katakan menentang arus normativitas organisasi. Maka dengan ditundanya ini merupakan bagian yang saya kira penting untuk beliau melakukan satu muhasabah ya, apakah perilaku beliau ini merupakan bagian yang akan mendapat sorotan negatif dari publik atau bagaimana, ini menjadi satu persoalan. Maka seandainya seorang Habib Lutfi ini akan menerima secara legowo akan putusan PBNU dan tidak melakukan perlawanan, ini muncul ya kearifan dari seorang Habib Lutfi. Tapi seandainya tetap dia akan melakukan perlawanan, sudah nggak ada ruang gerak menurut saya ya. Apalagi kalau nanti sudah ada caretaker, terus masih juga ada upaya dari beliau untuk melanjutkan inisiasi silaturahmi nasional, ini akan bagian dari satu pengawuran menurut saya. Dan saya katakan bahwa ini merupakan ya sunatullah ya, karena beliau itu kan berkuasa sejak tahun 2000 ya, jadi sudah
hampir 24 tahun Lutfi ini menjadi ketua, menjadi Rois Am atau menjadi pimpinan utama dari Jatman, sehingga wajarlah kalau sunatullah itu menghendaki adanya pelengseran beliau dari Jatman. Karena kalau kita kembali kepada kaidah dari surah Ali Imran 140 ya, bahwa di sana kan jelas di mana manusia itu oleh Allah diberikan satu garis untuk introspeksi, karena yang namanya kehidupan dalam satu suasana itu pasti akan ada akhirnya, dan kejayaan seseorang, keterpurukan seseorang itu pasti ada waktunya pada suatu saat, dan disinilah saya kira beliau harus segera introspeksi. Ya, ini satu hal yang saya gariskan, sehingga baik dari sisi normativitas organisasi maupun dari sisi etis ini sudah selesai untuk beliau Lutfi. Itu sementara itu Pak Yusuf. Ya baik, artinya menurut Anda sikap untuk mengundur acara silaturahmi tanggal 12 yang mengundang Ida Rohusto dan lain sebagainya, ini adalah bentuk dari kelegoan Habib Lutfi melihat fenomena bahwa beliau adalah siap untuk mundur dari Ketua Jatman. Anda melihat tanda-tanda itu? Ya, saya melihat ini satu bentuk kelegoan. Nah, kelegoan ini muncul apakah karena ada tekanan dari elit Republik ini, atau karena muncul atas kesadaran sendiri, kita kan nggak tahu persis. Ya, siapa tahu ada telepon dari RI1 barangkali agar Habib Lutfi harus menerima kenyataan, tidak harus melakukan perlawanan barangkali. Tetapi kalau tanpa ada tekanan dari pusat dan dia melakukan satu introspeksi terus dia menunda ini saya kira bagian dari kedewasaan beliau sebagai seorang tokoh nasional. Itu menurut analisis saya. Gitu.